warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tajul Muluk dari kelas K mata kuliah Medpen. Saya akan menjelaskan mengenai proposal yang saya buat. Berikut videonya. Judul proposal saya adalah pengaruh ukuran testis terhadap volume semen dan kualitas spermatozoa pada sapi Madura di Balai Inseminasi Buatan BPIB Singosari. Yang pertama adalah latar belakang. Kebutuhan daging di Indonesia masih kurang seiring dengan pertambahan penduduk. Salah satunya daging sapi. Meskipun daging sapi dapat tergantikan dengan daging ayam untuk kebutuhan sehari-hari, namun untuk acara-acara besar seperti Hari Raya Kurban, acara pernikahan, dan lain sebagainya masih membutuhkan daging sapi. Selain itu, kandungan nutrisi daging sapi lebih tinggi dibandingkan dengan daging ayam, sehingga kecintaan masyarakat terhadap daging sapi belum sepenuhnya tergantikan dengan daging lain. Dengan penerapan teknologi inseminasi buatan ini, diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan program swasembada daging di Indonesia agar kebutuhan daging sapi di Indonesia terpenuhi. Namun, hal tersebut belum diimbangi dengan manajemen reproduksi ternak yang baik, sehingga produksi ternak yang dihasilkan belum efektif dan efisien. Inseminasi buatan adalah teknologi perkawinan ternak yang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan perkawinan alami. Dengan memasukkan mani atau semen ke dalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi agar hewan tersebut menjadi bunting. Menurut Susilawati tahun 2013, harapan dari penggunaan teknologi inseminasi buatan ini adalah dapat meningkatkan perbaikan mutu genetik ternak, sehingga dalam waktu yang pendek dapat menghasilkan anak dengan kualitas yang baik dalam jumlah yang besar dengan memanfaatkan pejantan unggul sebanyak-banyaknya. Keberhasilan inseminasi buatan yang paling penting adalah kualitas semen yang digunakan. Kualitas semen yang baik menjadi tolak ukur kemampuannya dalam membuahi betina. Selain itu, volume yang dihasilkan pejantan dalam satu ejakulasi mempengaruhi kuantitas semen yang nantinya dihasilkan. Semakin banyak volume, maka semakin banyak betina yang dapat dibuahi. Oleh karena itu, perlu proses seleksi yang tepat terhadap sapi pejantan yang bagus dalam menghasilkan semen, yaitu berdasarkan ukuran testisnya. Menurut Yekti dan kawan-kawan tahun 2017 menyatakan bahwa ukuran testis berkolerasi dengan produksi semen. Semakin besar ukuran testis, maka produksi semen semakin banyak. Hal ini karena lebih dari 90% isi testis adalah tubuli seminiferi yang merupakan tempat produksi spermatozoa. Selain itu juga, semakin besar testis libidonya juga semakin tinggi, karena di dalam testis terdapat sel Leydig yang berfungsi menghasilkan hormon testosteron. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diketahui rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh ukuran testis sapi Madura terhadap kualitas spermatozoa. Yang kedua, bagaimana pengaruh ukuran testis terhadap volume semen yang dihasilkan sapi Madura. Tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kualitas spermatozoa sapi Madura berdasarkan ukuran testisnya. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran testis terhadap volume semen yang dihasilkan sapi Madura. Dan manfaatnya adalah sebagai informasi dan evaluasi terhadap pemilihan pejantan sapi Madura yang digunakan sebagai penghasil semen beku berdasarkan ukuran testisnya. Hipotesis dari penelitian ini adalah H0, ukuran testis berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas semen yang dihasilkan. H1, ukuran testis tidak berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas semen yang dihasilkan. Tinjauan pustaka. Sapi Madura. Sapi Madura merupakan hasil persilangan antara sapi Bali, Bos Sandaicus, dan sapi Zebu, Bos Indicus, dan menjadi salah satu bangsa sapi lokal Indonesia. Selain itu, sapi ini lebih tahan terhadap iklim panas, dapat hidup dengan kondisi pakan yang terbatas, resisten terhadap serangan parasit, dan memiliki kualitas daging yang baik. Testis sapi. Testis merupakan tempat diproduksinya sperma, tepatnya di tubuli seminiferi, yang mana panjangnya sekitar 10-13 cm dan lebarnya sekitar 5 cm serta beratnya mencapai 300-400 gram. Menurut Yekti dan kawan-kawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa ukuran testis berkolerasi dengan produksi semen. Semakin besar ukuran testis, maka produksi semen semakin banyak. Hal ini karena lebih dari 90% isi testis adalah tubuli seminiferi yang merupakan tempat produksi spermatozoa. Pengambilan semen.
Yang perlu diperhatikan adalah kondisi tempat dilakukan penampungan semen dan kondisi hewan ternak yang harus dalam keadaan bersih dari kotoran agar dapat terhindar dari penyakit menular, dan kualitas semen yang dihasilkan menjadi bagus karena tidak tercampur dengan kotoran. Pejatan yang dipilih juga harus mempunyai bentuk tubuh yang ideal, serta umurnya minimal sudah mencapai 12 bulan. Pengambilan semen pada sapi dilakukan dengan menggunakan metode vagina buatan, karena yang paling cocok dibandingkan dengan metode yang lain, yaitu metode Mesex atau elektroejaculator. Uji kualitas semen. Keberhasilan program IB dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun yang paling penting adalah kualitas semen yang digunakan. Kualitas semen yang baik menjadi tolak ukur kemampuannya dalam membuahi betina. Selain itu, volume yang dihasilkan pejantan dalam satu ejakulasi mempengaruhi kuantitas semen. Semakin banyak volume semen, maka semakin banyak betina yang dapat dibuahi. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan ukuran testis sapi. Uji kualitas semen meliputi uji makroskopis dan mikroskopis. Uji makroskopis. Uji makroskopis meliputi pemeriksaan volume semen yang didapat, meliputi pH, semen, warna, dan konsistensi spermatozoa. Uji ini dilakukan tanpa peralatan khusus sehingga lebih mudah dan murah dilakukan daripada uji mikroskopis. Hal ini sejalan dengan pendapat Susilawati. Lanjut pada uji mikroskopis. Uji mikroskopis adalah uji kualitas semen yang menggunakan mikroskop, meliputi uji motilitas massa, motilitas individu, viabilitas, dan uji morfologi. Hal ini sejalan dengan pendapat Susilawati 2013 yang menyatakan bahwa uji mikroskopis ini terdiri dari uji motilitas massa, motilitas individu, konsistensi dengan metode Thoma, viabilitas atau presentasi hidup, uji morfologi atau abnormalitas spermatozoa. Lanjut di lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Munjung, Toyomarto, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Tepatnya BPIB Singosari, Malang. Dengan lama waktu 1 bulan, dimulai pada bulan Juni. Materi penelitian. Ternak yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pejantan sapi Madura sebanyak 90 ekor. Milik BPIB Singosari dengan umur antara 12, 18, dan 24 bulan. Pejantan pemancing yang digunakan yaitu memiliki ukuran tubuh lebih kecil dan tidak aktif, yang dimasukkan ke dalam kandang jepit lalu diikat. Bagian ekor sapi diikat dengan tali, lalu dilawatkan perut bagian bawah, selanjutnya diikat leher teaser. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis of variance atau ANOVA dari rancangan ANCA lengkap yang terdiri dari 3 kelompok berdasarkan umur dan ukuran testis. Kelompok terdiri dari A 12 bulan, B 18 bulan, dan C 24 bulan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.